Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas perihal jadwal Timnas Indonesia yang cukup berat dan bagaimana nasib dari STY di Timnas Indonesia. Apakah dia aman atau tidak? Perihal hasil dari berbagai event yang akan dihadapi nanti di tahun ini maupun di tahun depan. Di awal tahun ada Piala Asia 2024. Kita tahu bahwa event dari Timnas kita ini sangat banyak. Dimulai dari Piala AFF 23, lalu ada Piala Kualifikasi Piala Asia 2023, itu dipegang STY semua. Bahkan nanti ada kualifikasi Piala Dunia 2026, itu juga akan main di Oktober. Itu juga kita masih melewati babak pertama. Memang timnya sih nggak terlalu hebat-hebat amat kayak Vietnam, itu nggak ada. Thailand juga nggak ada, itu sudah lolos ke babak kedua. Artinya kita mungkin kemungkinan besar kita bisa lolos. Tapi kan artinya jadwalnya padat untuk STY. Ya, maka dari itu, apakah judgment day dari STY ini? Apakah di Piala AFF atau di Piala Kualifikasi Piala Asia, atau bisa saja misalkan di kualifikasi Piala Dunia kalau kita nggak lolos di babak pertama misalkan, itu menjadi evaluasi juga bagi STY, atau di Piala Asia. Itu yang gue akan bahas. Oke, seperti yang kita tahu bahwa gue salah satu fans dari STY juga. Gue sudah merasakan bagaimana STY ini membawa perkembangan untuk timnas Indonesia kita. Ya, mungkin dia belum bawa piala seperti yang dikatakan oleh haters. Betul. Sering dibandingkan dengan pelatih-pelatih lain yang sudah memberikan piala untuk timnas kita. Tapi kalau piala itu hanya sekedar per event. Lu bisa juara di event ini, di event tahun depan belum tentu lu bisa juara. That's the fact. Tapi apa yang coba dibangun oleh STY, apa yang coba ditinggalkan oleh STY itu bukan trofi, tapi soal legacy, soal filosofi permainan, soal bagaimana dia menanamkan timnas itu diberikan kepada pemain-pemain muda supaya apa? Ini jangka panjang nih prospeknya, bukan jangka kini, jangka pendek, tapi jangka panjang. 10 tahun ke depan kita masih bisa menikmati timnas yang dengan kualitas yang stabil, bahkan bisa lebih bagus, bukan ganti-ganti pemain. Ini yang coba dibangun oleh STY. Pondasi ini yang coba dibangun oleh STY. Dan pondasi soal permainan yang nggak long ball, tapi bangun bola dari bawah. Counter juga cepat, tapi bola bawah, nggak main asal long ball. Ini yang coba dia bangun. Jadi ini lebih berharga menurut gue daripada trofi AFF. Sorry itu saya. Singapura sudah berapa kali juara AFF? 4. Berapa kali masuk Piala Asia? 0.0.0. Kita sudah bisa masuk Piala Asia nanti. Bukan lewat tuan rumah. Kualifikasi. Artinya kita benar-benar lolos secara pure dengan kemampuan kita. Itu berkat siapa? Berkat STY. Kita pertama kali lolos lewat jalur kualifikasi itu berkat siapa? Berkat STY. Nah, cuman tidak fair kalau kita terlalu memuji STY. Karena dia hanya pelatih. Iya dong. Dia bukan dewa. Dia bukan Tuhan yang tidak ada celah. Pelatih top negara-negara Jerman, Joachim Löw, kurang berprestasi apa dia? Tapi ketika dia tidak perform di 2018, di Piala Dunia 2018, di cut, nggak ada urusan. Di Euro juga nggak perform 2020, di cut ujung-ujungnya. Dipecat loh, Joachim Löw. Terus pelatihnya Portugal, Fernando Santos, 2016 membawa Portugal juara pertama kali trofi internasional Euro. 2000 kemarin, 2022, failed di Qatar, dipecat. Jadi pelatih itu ya, memang dia punya impact pasti, itu harus kita hargai. Tapi yang namanya pelatih, dia punya kontrak, dia punya target. Ketika target itu tidak dipenuhi, ya lu harus evaluasi. Itu wajar. Maka dari itu kita harus paham targetnya STY ini apa. Ini yang gue pengen bahas. Menurut gue, kita bahas satu-satu. AFF U23 menurut gue itu jadi seleksi aja. Lu lihat pemain mana nih. Lu kumpulin pemain-pemain U23 yang kemarin. Kita lihat, oh bisa nggak lu bermain. Ya, pilih-pilih pemain, seleksi pemain untuk nanti siapa tahu direkrut ke senior. Itu kemungkinan besar beberapa pemain yang sudah matang ini akan dibawa ke senior, ke Piala Asia. AFF menurut gue lewat, apapun hasil lah, ya. Lalu kualifikasi Piala Asia ini kan juga dibilang targetnya oleh Pak Erick Thohir
Kita kalau bisa lolos ke Piala Usia 23, Piala Asia U23 ini kan cukup bagus. Karena kalau kita lolos di Piala Asia U23, lalu kita misalkan berandai-andai kita ke semifinal, kita lolos Olimpiade loh. Itu kan prestasi yang luar biasa. Jadi mengintip itulah, tapi itu bukan utama. Bukan yang utama. Nah, menurut gua yang prioritas, yang benar-benar menjadi final target dari STY itu di Piala Asia. Bisa nggak dia bawa di Piala Asia, kita itu bisa berprestasi. Lalu apa parameter berprestasi itu apa? Berprestasi, kalau kita bicara soal trofi Piala Asia, merem, gue akan bilang, lu kurang waras. Pengamat-pengamat kurang waras kalau bilang kita targetnya jadi juara Piala Asia. Bahkan semifinal. Kita lolos fase grup aja, itu menurut gue sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Grup kita, Jepang, merem. Oke, anggap juara grup. Irak, Vietnam, ini kita masih bisa compete. Ini tim yang setara dengan kita. Jangan bilang karena rankingnya Irak sama Vietnam di atas kita di bawah mereka. Enggak. Ranking itu nggak ada artinya. Sama sekali. Belgia itu bertahun-tahun di ranking 1. Memang sekarang udah Argentina. Tapi Belgia itu kemarin itu bertahun-tahun. Pernah nggak mereka jadi juara Piala Dunia? Pernah nggak jadi juara Euro? Nggak pernah. No. Zero. Apa artinya? Sama dengan ini. Apalagi kita cuma beda misalkan dengan Vietnam. Vietnam itu 9... Gua lupa ya. Nggak jauh lah. Kita lawan Palestina aja yang 100 besar kita bisa compete loh. Kita harusnya kemarin menang. Banyak peluang yang kita buang. Kenapa lawan Vietnam harus takut? Kenapa lawan Irak harus takut? Jadi kita bisa compete untuk dapat runner up. Kalau itu bisa dilakukan, menurut gua target STY sudah tercapai. Menurut gua target STY sudah tercapai dan tidak ada alasan bagi PSSI untuk mengevaluasi STY. Tapi bagaimana kalau itu tidak tercapai? Kita dibantai, kita kalah lawan tiga-tiganya. Lantas evaluasi. Evaluasi STY. Kalau ganti, perlu ganti. Karena I don't care siapapun pelatihnya dari luar negeri, dari dalam negeri. Yang gue penting, progresnya untuk timnas kita apa? Naik apa enggak? Kan tujuan ini udah jelas nih. Dia sudah dikasih apa yang dia mau. Training center, TC kemana-mana, dikasih pemain naturalisasi, dikasih semua. Saatnya dia membuktikan. Saatnya STY membuktikan bahwa dia bisa mengolah tim ini, sudah difasilitasi oleh PSSI dan negara. Saatnya lu bisa nggak? Lu buktikan. Nah, itu targetnya. Jadi kalau itu tidak tercapai, evaluasi. Oke? Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Apa target untuk STY? Salam sepak bola.